Blang dum blang. Blang dum blang. Blang dum blang. Blang dum blang. Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Hawa aja lu. Ya kita ngomong, kita lanjut aja. Ya, Oh. ngomongin pendidikan ya, ngomongin pendidikan, Iyalah. ngomongin pendidikan, ya kan kita ngomong pendidikan kan nggak lepas ya kan, ya maksudnya dengan moral ya, pendidikan kan menjadi masyarakat yang bermoral kan, gitu kan, bukan menjadi masyarakat yang tidak bermoral, kan konteksnya kan gitu, yang mampu bisa menghargai sama manusia, kan, emang sejauh mana, cuman kita terlalu ini sih ya, rata-rata terlalu knowledge, pengetahuan saja, tapi aplikasinya rada-rada kurang. Kasihan sekali sih. Ini yang terjadi, yang beberapa kita lihat gitu ya di sekolah-sekolah. Ya kita nggak sebutin sekolahnya ya. Pokoknya ada beberapa yang memang ngomongin seni, ngomongin syarat ini banyak sekali. PR-nya banyak. Gitu. Kalau kita ngomongin background kita, yang pernah kita ajar ya mungkin berbeda. Kan kita ngomongin untuk yang di luar kita, gimana caranya, how to, apa sih ibaratnya, kita memberikan penyegaran sih, apa sih, gitu. Mungkin kita bisa bantu dalam hal-hal, apa sih, kita bisa bantu. Karena banyak sekali, apalagi yang sekarang nih zaman online ya, kayak mungkin kayak seni musik, mengedit video, itu kan butuh skill juga, ya kan. Padahal sudah banyak aplikasi-aplikasi yang kita bisa download gitu kan. Cuman bagaimana supaya tampilan videonya itu bagus, kan gitu kan. Gitu. Betul, Bang. Nah. Jadi Dipakai loh, Bang Benny gimana nih, Bang Benny nih? Lagi tidur. Rebah dia rebah. Enggak lah. Lagi ini. Apa lagi? Bang Benny gimana nih, Bang Benny menyikapinya nih? Katanya kan ngomongin seni nih kita nih. Kalau seni memang tadi kendalanya adalah masalah tools ya kan, peralatan yang sangat mahal. Oh iya. Kalau ngomong mahal gitu kan. Terus tadi Tapi, terkait apa tadi? Moral ya? Iya, kan semua kan pendidikan itu bicara moral. Ah. Aplikasi moral. Pas Adil jadi bener ngomongnya. Aduh. Jadi bener Sadul ngomongnya. Ada Pak Kiai mau masuk jadi bener ngomongnya. Itu. Enggak, maksud gua kan biar terarah saja. Biar Terarah aja, Bang. Itu orang terarah aja, Bang. Aja. Bukan saja. Terus apa? Terus apa dengan moral apa nih? Tidak bisa memisahkan ya kan. Moral itu apa sih moral? Kita kembali lagi. Nah, ya kan? Jadi Benny nanya Bang, moral maksudnya apa itu? Ya. Nah, maksudnya dengan si musik ini apa? Maksudnya dengan seni ini maksudnya hubungannya? Gimana? Hubungannya si tadi hubungannya si seni ini dengan si moral itu maksudnya gimana ya, maksudnya apa? Oh iya, seni itu kan gini. Kalau ngomongin seni kan secara skop luas, ya kan. Seni itu kan syarat dengan moral. Semua sih ya, semua itu dengan moral. Ya. Perilaku, moral itu kan perilaku, ya kan. Bagaimana kita berseni, misalnya berseni musik, seni gitar, kan rasa itu akan bisa tergali. Ya kan, ketika ada rasa itu timbul, dia akan ibaratnya refleksi lah dari apa yang telah dilakukan. Nah, dia bisa mengkontribusi, ya minimal pada dirinya sendiri. Yang tadi bilang bisa manage waktu,
dan sebagainya, bisa menjadi disiplin. Itu kan moral. Iya. Gitu. Itu kan moral. Bagian dari moral. Ya, lanjut. Lanjut lagi terus. Apa lagi? Ayo, Ya! Nggak, kenapa Iya. jadi bener saya ngomongnya tuh Bang. Lu gua ngomong benar, lu serius. Gua ngomong serius, lu benar. Iya. Jadi gini Ben, kalau gue bisa nyimpulin kata Saril, maksudnya korelasi moral sama seni itu gimana? Menurut pendapat lu gimana? Apa hubungannya pembelajaran seni dan moral? Banyak cerita moral ya menurut gua apa ya? Kalau dari segi apa yang teorinya ya tadi yang itu tadi ya, teori itu tadi yang kita bilang tadi itu disiplin dan kawan-kawan lah gitu. Kalau dari segi rasa yang pasti sih musik itu memang apa bilangnya sebagai sarana sih gitu, sarana untuk orang mengekspresikan apa yang di dalam dirinya dia gitu. Jadi kayak entah perasaan. Jadi musik bisa ekspresi perasaan, bisa atau malah musik itu sebagai apa namanya sarana dia untuk menyampaikan sesuatu melalui misalnya lirik. Kita ngomong lirik gitu. Itu kan bagian dari musik kan lirik tuh ya. Gitu. Iya. Nah, itu kalau ngomong moral di lirik, itu sangat erat banget kaitannya. Liriknya bisa menggambarkan apa seperti apa sih orang itu atau seperti apa pandangannya tentang terhadap moral. Misalnya kalau kita ngomongin rap gitu, kita ngomong musik rap apa banyak misalnya atau nggak usah musik rap deh, musik yang macam-macam, musik pop pun bisa isinya maki-makian isinya sebenarnya, tapi dengan hiasan gitu kan atau macam-macam yaitu nah, ya gitu maksudnya kayak gitu itu juga ya itu apa bilangnya musik itu ya sebagai sarana itu juga gitu dengan adanya lirik, dengan adanya nada yang mengekspresikan diri dan itu terlihat dengan ya terlihat lah gitu lu seperti apa sih orangnya saat lu membuat lirik, saat lu bernyanyi gitu. Apa sih yang mau lu sampaikan ya bisa kelihatan dengan jelas sih di situ. Kalau ngomong masalah moral berhubungan dengan si musik sendiri, kalau musik gitu jelas. Keren itu, Ada keren. hubungannya berarti ya? Apa? Jadi musik dan moral itu ada hubungannya. Jadi seni dan moral ada hubungannya ya? Iya, kalau menurut gue sih iya gitu. Kalau dari gua, bangsa yang berkesenian itu adalah bangsa yang bermoral. Maksudnya apa, Ki? Kenapa? Kenapa ya? Maksudnya gini, ketika lu berkesenian, ya, dalam apapun itu bentuknya, akan terbangun rasa. Ketika terbangun rasa itu, pasti akan ngebangun sebuah mental, ngebangun. Kayak tadi Benny bilang, di drama itu bukan seni solo, bukan seni individual. Drama itu adalah seni multimedia dan seni komunal. Jadi dalam drama itu kita diajarkan untuk saling menghormati tugas masing-masing. Kayak misalnya, dan di drama kan yang kebagian jatah sebagai aktor, dia harus menghargai sesama aktornya dan harus menghargai semua orang yang mensupport pertunjukan itu, termasuk orang lighting, stage manager. Itu kan mengajarkan sebuah apa ya? Sebuah hubungan antar manusia yang nyambungnya ke moral juga, saling menghormati, bahwa lu nggak bisa tampil sendiri segala macam. Bahkan ketika lu tampil monolog akan butuh orang lighting, lu butuh orang artistik, butuh pemusik gitu loh segala macam. Jadi kalau di drama sih gue ngajarinnya itu bahwa ini adalah seni komunal di mana kalian harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya. Tanpa mereka you will not be able to perform. Tanpa yang lain lu nggak akan bisa tampil gitu. Jadi kalau gue mengerucut ke arah moral yang kita yang bagian dari itu adalah saling menghormati, ya di drama cukup kuat bahwa lu nggak bisa individualis di drama, kelar gitu lu kalau lu individualis. Kalau gue sih gitu ngajarinnya gitu Bang Sari loh. Iya betul ya, apapun itu jenisnya
Ya kan, Avon itu jenisnya. Avon itu. Tapi secara Bahwa- sains bisa juga loh diiniin loh. Diterjemahkan secara sains kan. Gimana Gimana? Pung? Secara sains kan yang namanya audio visual itu kan termasuk dalam sebuah gelombang, Ki. Gelombang frekuensi gitu kan. Beri Sekarang bahasanya gini, lu. Kayak Einstein. kalau sekarang gini kan ketika Protes mulu. Kopi. yoi ngopi dulu lah. Jamu. Iya, balik lagi tuh kan kalau udah namanya masuk ke gelombang frekuensi gitu kan. Yang namanya musik dan tari ataupun apa satu lagi seni Hah? rupa lah itu ya. Kamu gimana nih? Drama segala macam itu kan. Banyak Itu yang jaga nggak? diterjemahkan ke otak kita Hah? untuk sebagai afirmasi Ada polisi? bentuknya tuh. Nggak ada, Mas. Serius. Afirmasi gitu loh. Kan jadi ketika Tadi lu dengerin mute dulu tuh. Nggak ada polisi. biarin Tadi aja dulu udah. mute dulu, tadi lu mute dulu. Biarin aja udah Terus biarin. gimana? Kabur deh. Nggak kabur lagi deh. Jangan tanya dia yang kabur. Langsung kayak ini orang main petasan. Nyalain petasan meledak dia kabur. Ya itu Iya, tadi lanjut. tuh kan. Ya balik lagi tuh. Itu semua kan gelombang frekuensi dari si seni ini diterjemahkan kan, diinterpretasikan menjadi sebuah afirmasi di otak kita gitu kan. Jadi kalau kita suka sama misalkan si musik lah, anggaplah musik yang isinya itu tentang ngeberesin rumah. Kita akan terangsang nih otak kita nih. Oh, gini tuh. Ya, ya. Jadi akan apa namanya ya? Diterjemahkan kembali lagi dalam bentuk perilaku nantinya. Nah, itulah yang menurut gua akan mempengaruhi moral seseorang ke depannya. Sama kayak kalau dengar misalkan atau lu lihat tarian tentang misalkan tarian-tarian daerah gitu kan yang ada pesan moralnya. Nah, si orang yang melihat ini juga akan ya sama lagi diterjemahkan lalu akan keluar dalam bentuk perilaku dia. Bisa positif, bisa negatif. Gitu, kan? Oh no! Yeah! Hilang. Nah. Kabar lu. Gua foto dulu kalau gitu nih. Kolaborasi baru bener nih. Iop. Ya tuh, Gua foto dulu nih. Yoi. Dia denger nggak tuh ya lihat? Jangan-jangan Dia denger Iya, doang. denger. Dia denger doang dia. Gila, beneran rambut. Iya. Bentar, gua kencing dulu, bentar. Gua kencing dulu. Iya. Ngopi. Gimana boy? Corona boy. Anjing puntir-puntir kumis gaya banget dia. Woi, nyiwir boy. Woi, Bibi. Bye-bye. Saril. Kamu temu nenek-nenek kan banyak Iya. gadis. Banyak gadis ini nenek-nenek. Banyak kan. Darah Ramang, Bi. Darah Ramang. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ya. Saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya itu nya. Iya. Abdi. Oh, Bye. lupa. Hilap deui abdi mah ada Hilap sana ya. nenek mah. Ya. Kalau aneh. Mana Mas Afgannya. Mas Afgan kemana salam dari Bibi gitu ya. Enggak senyum yaitu orangnya baik. Saha? Saha, Bi? Afgan. Oh, Amran. Afgan. Afgan. Afgan bang, Afgan. Afgan. Kok sering ke sini. Murah Ya. senyum itu orangnya. Iya, merasa Luar biasa. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Ya, Bi. Sama Kak juga. Bibi sehat ya. Di rumah Amin. aja ya. Ya, Berdoa di ya, rumah ya. Oke. Iya, iya. Amin. Bye-bye. Siap. Bye-bye. Ya bye. Sedap ya, dikasih Paling-paling display lu, loh, Boy. Bibi. Paling-paling lu, Boy. Paling-paling. Nenek dikerjain lu kan. Pak ada Mas Pangeran. Mas Pangeran. Mas Guru.
Mas guru. Gua inget banget statementnya Arif yang keren dulu nih. Gua ini seniman, bukan pengrajin. Ini sedap. Iya. Kalau kata Arif, gue ini seniman, bukan pengrajin. Itu gimana maksud Arif? Iyalah, seniman. Iya. Enggak, gimana Arif? Jelasin gimana coba? Ya begitulah. Gimana? Jelasin dong. Banyak lupa gue ya. Gue ini seniman. Itu zamannya lu dikejar-kejar portfolio, dikejar-kejar report, dikejar-kejar sama lesson plan. 2 tahun ini mah dia udah nggak megang lesson plan, nggak megang report ya. Enggak, maksud gue kan, colokin dulu. Maksud gue kan dulu kan omongan itu tercetus ketika kita zaman-zaman nge-camp itu, boy. Tapi itu membekas banget di ingatan gue. Ya iyalah, lu. Kita ini seniman, bukan pengrajin. Cariin lo. Oke. Aduh lah, Po. Cari Bu Ella. Tinggal naik bis. Gimana tuh, Iya. Pengrajin sama seniman bedanya? Oh, gini. Seniman itu bikin masterpiece. Jumlahnya sedikit. Waktu yang dibutuhkan banyak, nilainya tinggi. Atau mungkin tidak bernilai sama sekali. Tapi kalau pengrajin, itu mengcopy hasil karya. Hasil karya seniman dikopi jadi banyak. Katakan Leonardo da Vinci hanya bikin satu Mona Lisa ya. Leonardo da Vinci ya? Iya. Leonardo DiCaprio. Iya. Leonardo da Vinci atau DiCaprio. Iya, Pablo Mona Lisa. Picasso ya? Bukan. Leonardo da Vinci apa Pablo Picasso? Da Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Dia seniman bikin satu Mona Lisa. Tapi kan banyak orang yang jadi pengrajin mengcopy Mona Lisa itu. Terus dijual dengan harga yang lebih murah dan pasti ada pembelinya. Kalau seniman bisa jadi kalau laku, iya luar biasa. Kalau nggak laku ya begitu. Iya. Jadi pernah ada, gue nggak enak ngomong sendiri kayak orang gila. Ini gue ngumpet. Ya nggak apa-apa. Jadi pernah ada satu ungkapan dari seorang seniman kepada istrinya. Wahai istriku, suatu saat engkau meminta... Tahan, Boy. Tahan. Lu jangan ngomong istri, nggak enak sama Amran. Kenapa dia? Belum kawin. Belum kagak doyan? Emang kagak doyan? Emang kagak ada. Lanjut, Boy. Lanjut. Jadi gimana? Pendapat ungkapan seorang seniman kepada sang istri, wahai istriku. Ya, wahai istriku. Suatu saat engkau minta dibelikan garam, mungkin aku tak punya uang untuk belikanmu. Tapi suatu saat engkau meminta emas berlian, aku sanggup memberikannya. Gitu. Baterainya habis, bentar. Jadi, baterainya habis. Ya, coba itu. Terus gimana, Terus? Jadi menurut gue, seniman itu tidak berada di zona nyaman. Nggak pernah berada di zona nyaman. Kalau dia berada di zona nyaman, berarti dia belum seniman. Karena seniman itu selalu menantang. Hidupnya menantang pada zona tidak nyaman. Iya. Betul, sepakat. Tapi resikonya itu, kalau meledak, ya emang jadi orang bener kayak katakan Michael Jackson gitu ya. Atau Didi Kempot lah, kalau di kita ya. Iya. Tapi kalau misalnya enggak, lo bisa lihat kan banyak seniman-seniman di trotoar tuh. Mereka seniman loh, jiwa seni loh. Tapi ya itu nasibnya, gitu kan. Tapi yang namanya pengrajin, larinya ke arah pabrik. Iya nggak?
Yoi. Lo punya lukisan kan di rumah? Agak. Enggak, lo nggak punya. Kalau itu ada, gue yakin, katakan lukisan pemandangan aja. Ya, Gue yakin generik temennya banyak ya, kopinya banyak. Iya. Kopinya banyak. Kopinya pasti banyak. Batik. Produksi massal. Batik itu yang seni adalah batik tulis. Karena motif setelah siapa yang nulis gitu kan. Tapi kalau batik cap, kan cap-cap aja udah ada. Tinggal dicap. Iya nggak? Cap. Iya. Atau di print gitu kan. Itu udah nggak ada seninya lagi menurut gue. Batik yang ada seninya, meskipun tuh coretannya bleber-bleber, ya itu masterpiece, nggak ada yang punya. Woi, lampu gua mati. Coba. Lu keluar dong, lu keluar. Keluar, jangan di rumah aja, di dalam. Mati lampu gimana sih? Buset. Lah. Ada aja. Nyambung lagi nih, Boy, Rip. Nyambung lagi. Terus ada lagi, ini dari lu juga nih. 99% guru, 1% seniman. Iya. Ini menarik menurut gue untuk gue tahu. Gue salah satu pengagum pikiran-pikiran lu nih, Rip. Ayo coba itu. Catat. Gue sampai tiduran. Aja. Tiduran di kebun dia. Iya, tadi kebun gue. Terus. Apa tuh 99% guru, 1% seniman. Gimana itu ya jelasannya ya? Mana coba? Kalau dibilang 100% guru kagak sih gua. Tapi dibilang 100% seniman juga kagak. Nah, karena profesinya sebagai guru, maka gue sisain 1% buat jadi seniman. 99 guru. Kalau profesi gue seniman, gue sisain 1% jadi guru. Gak gitu. Jadi sebenarnya gini. Gue sih memang terlahir jadi guru sekali ya. Cuma gue menyisakan sedikit wilayah di gue untuk tetap jadi seniman. Meskipun dikit, karena gue termasuk orang yang tidak berani untuk jadi seniman pure, nggak berani. Kenapa lo nggak berani, Boy? Zamannya kali ya, culture-nya juga terlahir di negara yang tidak yang gudangnya seni tapi tidak menghargai seni. Kita kan nggak pernah jadi tuan rumah di kandang sendiri. Rame nih. Mantap nih. Benar. Jadi antara idealisme sama realisme, gua masih memenangkan realisme rasio gua masih gua menangin ketimbang idealismenya. Meskipun itu sebuah pertarungan yang berat ya. Dan mungkin akan dialami sepanjang hidup. Jadi secara rasio yang benar itu misalnya ya, yang benar. Tapi sebenarnya idealisme bilang A gitu. Terus kita mengerjakan B dengan dengan menekan idealisme itu yang rasanya nggak nyaman sama sekali. Sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Sangat nggak enak. Kenapa jadi nggak enak? Karena sebenarnya manusia itu hidup sudah ada idealisme dari lahir kan. Itu nggak bisa dihilangin sebenarnya. Iya kan? Tapi karena tuntutan hidup, tuntutan zaman dan lain sebagainya, kadang-kadang kita harus meninggalkan idealisme itu. Nah, gue nggak meninggalkan, hanya menekan sampai ke 1%. Gitu ceritanya. Jadi dijagain tuh 1% tuh. Dia tetap feel bahwa lu seniman gitu kan. Emang nggak bisa hilang itu. Nggak akan pernah bisa hilang. Tapi gue main rasio gue. Ini tidak kita hilangkan, hanya kita tekan menjadi 1%. Artinya kita tetap mengakui
ini apa? Ngakui eksistensi kita di situ, walaupun cuma 1%. Tapi gue kira 1% pun cukup lah. Gue kira. Iya nggak sih? Yakin lu cukup 1% itu? Cukup nggak cukup. Kalau gue mikirnya gini sih. Jadi bukan jadi angka pasti. Ada momen di mana kita bisa naikin porsi 1% itu jadi 50% mungkin. Dinamis Jadi dinamis, atau bisa jadi bahkan kebalik, bisa jadi ada waktu di mana kita 99% seniman, 1% guru gitu loh. Jadi memang kayaknya lebih kepada momen di mana kita bisa main gitu. Bener nggak sih? Jadi kayaknya kita nggak terpaku sama satu tempat, nggak terpaku sama rasio yang sama gitu. Karena kan sekarang banyak sekali seniman yang banting setir jadi guru. Serius, di tempat-tempat lain banyak seniman yang banting setir jadi guru. Karena ini adalah salah satu tempat di mana mereka bisa survive. Ya itu. Ada teman gue anak-anak teater juga yang kemudian mereka ngebina teater di sekolah, mau nggak mau kan jadi guru juga. Jadi butuh pengakuan sebetulnya sih, bukan jadi guru. Iya. Butuh pengakuan. Pengakuan ya kalau bahasa kasarnya ya untuk apa ya? Mencari sesuap berlian, bukan sesuap nasi. Sesuap berlian. tapi emang bener, maksudnya gini, kalau kita full time seniman gitulah, atau misalnya full time kayak gue musician gitu, full time musician. Kalau ditanya gitu, wah senang juga lu ya, maksudnya kan gue mendalam dunia scoring juga, scoring film nih. Iya. Gitu. Dia bilang, wah seru juga gue ngerjain gitu, enak, seru gitu. Gue bilang, ini apa namanya? Capeknya gila loh. Cairan kan? Gitu. Capeknya effort yang dikeluarin juga gokil gitu. Ya. Dan mau nyita waktu banyak dan capek gitu. Nggak, orang bilang mungkin asik banget tuh bikin lagu buat film atau apa gitu. Iya. Ih, capek banget gitu. Makanya bilang, kayak gue itu ngobrol sama temen gue gitu. Nyata pekerjaan untuk seniman yang paling aman dan nyaman jadi guru. Gitu. Karena gini, dia bilang, oh lu bikin jingle enak banget kan, lu cuma 1 menit gitu kan. Lu bikinnya cuma 1 menit, bikinnya seharian. Terus kayak gitu. Belum habis itu besok ketemu klien yang bilang, oh ini kurang bagus, ini kurang ini nih, dirubah, rubah lagi segala macam, edit lagi segala macam gitu kan. Dan itu membutuhkan, itu gue bilang tadi, butuh effort besar gitu. Dan ternyata emang pas gue ngobrol sama temen gue arranger dan segala macam, dia bilang pekerjaan yang paling menyenangkan dari seorang musisi adalah menjadi guru. Dia bilang, lu jam kerjanya pas, gitu kan, saya jam kerjanya ketahuan, gajian tiap bulannya lu ketahuan berapa gitu. Yang paling ideal, apalagi ntar mungkin gitu ya, gue mikir sih, ini mungkin gue aja mikir gitu, mungkin ntar saat lu udah berumur, udah lebih berumur gitu, ya pasti akan nyari sesuatu yang settle. Gue itu naluriah kali, alamiah kali ya. Tapi gini loh. Duitnya dulu. Buset, duitnya lagi. Duit apaan, Boy? Enggak, tapi gini loh, Ben, kalau misalkan Boy, bentar. Bibi, gue suruh parkir Lamborghini gue dulu, bentar. Bi, ada tokai. Gimana? Set, apaan tuh? Buset, ada apa tuh? Adanya Arif ini. Oh iya. Bikin marawis pakai sonar. Ntar dulu di sini. Oh iya, ada sambungannya kan? Centeng mamat badannya gitu. Ini. Kongnya babe, kencang encing, abang pong, sekalian penonton ye. Apaan sih? Centeng mamat badannya gitu. Iya, kadang sehat, kadang gumat.
Itu si Ahmad badannya doang gede. Gede badannya belum disunat. Ya. Makasih ya. Itu bagian dari kita yang menjadi seniman tuh Rip, pada waktu itu Rip. Ngecamp. Terus naruh report jam 3 pagi tuh, naruh report jam 3 pagi. orang-orang pulang kita, orang-orang datang kita pulang. Itu malu. Orang-orang datang kita pulang, jam 6 baru beres. Kacau ya. Suram. Ya gitulah. Mana tadi Ban? Oh iya. Iya Ben, tadi kan kalau lu bilang kayak gitu jadinya kan lu kayak terkunci di zona nyaman dong jadinya sekarang nih dengan menekan idealisme lu main di juga maksudnya gini, nggak terkunci di zona nyaman sih. Lebih free sih kalau gue misalnya gini. Ada sesuatu yang pegangan gitu ya. Ini gue punya pegangan nih. Tapi gue masih bisa ngerjain yang lain lah gitu. Iya. Jadi memang apa ya? Jadi kayak bukan safety zone bukan. Jadi kayak bukan di zona aman, tapi lu pakai ini ya, lu pakai Gue punya kuncian lah kasarnya gitu. Pakai sabuk pengaman. Ya, gue ada satu bukan yang zona aman, bukan sabuk pengamannya jadi guru. Lu masih bisa nyetir tanpa harus khawatir. Itu. Karena emang iya, jadi seniman banyak yang bisa dikerjain sih, apalagi di musik. Atau sama juga sih kayak di drama juga gue rasa banyak banget yang bisa ngerjain yang lain di samping sekolahan tuh gitu. Ki, suara lu gak kedengeran, Ki? Sore. Ya mau gimana lagi jadinya orang jadinya mikir lebih kepada gimana caranya dengan si seni ini gue bisa hidup gitu loh. Sekali lagi pertarungan antara idealisme sama perut. Jadi Arif bilang, gue harus mengesampingkan idealisme gue menjadi 1%, bukan 0, tetap ada tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Gitu. Benar nggak, Mas Guru? Luar biasa. Iya. Itu kita belum on ya? Belum. Dia koneksinya belum banner. Mati lampu. Itu jadi beliau tuh pernah bilang yang gua kutip dikit ya. Ada yang namanya itu motor siapa tuh? Gue. Ada yang namanya freedom time and financial. Nah itu salah satu ilmunya Kiai Ramli itu. Freedom time and financial. Jadi ketika kita sudah bisa mencapai itu freedom time and financial, maka kita bisa mengolah idealisme kita. Nah, apa itu freedom time and financial? Harus yang punya ilmu langsung tuh. Yang punya ilmu langsung yang ngomong nih harusnya nih. Mana kira nyambung Bang, enggak ada. Nah, coba itu. Putus. Iya. Ketika lu nggak mikirin perut, lu akan berkarya dengan bebas. Oh iya betul. Lebih oke karya. Tapi bisa jadi dua hal itu. Bisa jadi lu berkarya, bisa jadi lu malas. Oh enggak belum tentu. Gitu, jangan diarahkan ke sana. Contoh-contoh gini, para kiai-kiai pondok pesantren loh, Ekek mungkin lebih banyak tahu. Mereka itu sama sekali tidak hidup dari bayaran SPP santri-santrinya, enggak. Mereka itu sebelum mendirikan pesantren, mereka sudah di backup dengan finansial yang sangat kuat. Contoh, mereka punya peternakan, mereka punya hasil bumi yang luar biasa. Mereka tuh sudah kaya, dibungkus dengan kesederhanaan. Sehingga ketika dia mengajar menjadi seorang kiai, itu sama sekali sudah tidak mengandalkan atau memikirkan udah nggak mikirin si duit, murid gue bayar berapa. Betul. Iya. Disitulah idealisme bisa muncul jalan. tuh. Iya, ya kayak tadi gue bilang, ketika lu nggak mikirin perut, idealisme jalan. Sama kayak gini deh, lu bikin lagu nih,
untuk jualan sama bikin lagu untuk berkarya kan beda ya. Beda. Iya. Saat lu bikin lagu keren banget nih gitu. Gue jadi ini curhat juga nih. Lagu udah keren nih, semua orang bilang keren. Begitu masuk label, lu bisa nggak bikin lagu kayak Kangen Band gitu? Bisa nggak dibikin kayak gitu? Anjing nggak? Sakit hati ya. Gitu. Oh my god, gue capek-capek bikin nih. Ya, karena ya itu balik lagi, ini industri lu karya lu harus menghasilkan kan, jadi gitu. Iya bisa. Iya. Sama kayak waktu waktu lu bikin musik kemarin, Ben, itu kan bagian dari idealisme, bagian dari rasa lu yang main. Jadi lu nggak mikirin gue dibayar berapa untuk itu, tapi lu mikirin gimana caranya gue bikin musik ini supaya orang dengerin dan orang enak gitu loh. Iya, dan apa yang gue rasain, kayaknya lebih ke situ ya. Iya, gue itu nggak mikirin duit, nggak ada mikir duit apaan sih. Gue tapi bikin sesuai dengan idealisme lu kan. Tapi ada satu hal yang gue kejar sebenarnya di situ. Yang gue kejar adalah gue bikin suatu yang karya yang bagus, yang idealis, bukan idealis ya, maksudnya apa ya? Proper dan berkarya, nggak karena gue mau nyari uang dari situ gitu, bukan ya? Gitu. Jadi gue berkarya sebaik-baiknya, gue keluarin, tapi tujuannya selain untuk bikin orang merasakan apa yang bisa dirasakan di lagu itu adalah ada efeknya. Efeknya adalah orang tahu yang bikin lagu itu siapa sebenarnya. Iya, ya, itu bagian dari eksistensi. Iya, itu nanti mungkin akan berefek ke gue, mungkin nanti nggak langsung. Portfolio. Ya, mungkin gue akan merasakan manisnya itu ya nanti, kita nggak tahu. Hati-hati juga, kemanisan bisa diabetes. Ya jangan. Ya, jadi banget. Tetap harus ada porsi sih menurut gue. Porsi itu wajib ada. Jadi kemanisan juga jangan, Ben. Diabetes. Benar. Kebanyakan makan aja. Lu bisa kayak Amran 20 tahun lalu. Ada proporsional. Benar. Ketika gue sama Amran masih mirip. Mirip apanya, Boy? Kayaknya, Boy, itu foto terakhir gue sama lu, Boy. Ingat gak lu? Yoi, men. Yoi. Foto terakhir gue mau cabut itu sama lu. Tentang yang kita main kuda-kudaan. Ada fotonya itu masih ada. Lalu. Anjir. Masih inget aja. Gimana? Itu waktu itu Benny belum nikah sama Ayu tuh. Belum. Masih PDKT deh. Gue masih gimbal. Tapi ngomong-ngomong nih, isi omongannya beda banget sama Gubernur Sarap. Gubernur Sarap isinya gak ada isi. Ngomongnya ngelantur, ngelantur ngomong. Namanya juga Sarap. Begitu. Iya, tapi juga Sarap. Ya, gimana ya? Kalau gue sih ngelihatnya, kalau Gubernur Sarap kemarin yang momen yang episode 2 gue udah sampai habis tuh. Yang lu ngundang siapa? Mas Wahid atau Sahid atau Wahid tuh. Yang ngundang Sahid tuh dia nyesel karena dia berhenti sekolah dan kabur gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah masing-masing member Gubernur Sarap cerita masa kecilnya. Ada hal yang lucu juga nih. Si Sahid itu, jadi kalau lo lihat itu ya, analisa statistiknya itu yang dengerin misalnya ada 27 gitu ya, 27 yang dengerin. Itu 25-nya si Sahid itu. Terus ya. Diulang-ulang terus sama dia ya. Dan dia itu menjadi gampang marah ketika pasca rekaman itu ya. Ketika teman-temannya dengerin cuma 5 menit terus di ini, lu harus dengerin sampai habis kan. Si Sahid. Serius lu?
Dia marah ke semua temennya yang nggak mau dengerin sampai habis. Ini. Jadi menurut gue mungkin gini. Sahid nggak mau orang mendengar sepotong-sepotong sehingga punya mispersepsi, ya. Sehingga punya apa namanya terhadap si Sahidnya. Kok Sahid putus sekolah? Kok dia mau bocorin ban gurunya dan seterusnya. Ya. Tadi gak ngomong apa-apa. Dia mau bikin tripod, tapi lu gantinya sekalian bikin. Ya udah, itu gampang. Ya. Lanjut. Gitu. Lanjut. Kalau Gubernur Sarah Pak isinya sebenarnya kalau rohnya itu yang pertama sebenarnya nggak ada juntrungan deh. Singkat ya ngomongnya. Isinya ngomong jorok. Sama sebetulnya. Sama. Ngomong jorok. Ini juga waktu itu gue ceritanya gue lagi pulang kondangan terus mampir ke tempatnya Amran kan, gue iseng-iseng nih. Nih Amran ada nggak di rumah gue, foto rumahnya kan. Jebret. Boy, di mana boy? Tahan boy, gue keluar, gue ambil kunci dulu tuh jadi bilang gitu kan. Jadilah gue sama Amran ngobrol jorok terus, ya, Boy. Ngobrol jorok kan awalnya. Ngobrol jorok, iya, ngobrol jorok. Internet full ini ya, internet full package ya, nggak pakai limitation ya. Terus gue bilang, Amran, ya kan kalau lagi ngumpul kan kadang-kadang ngomongannya bener tuh. Ya kan, gimana kalau kita rekam aja? Oh iya gitu. Kadang-kadang kalau kita nongkrong di warung, di belakang tuh kan suka diskusi debat gak ada juntrungan juga sebetulnya kan. Iya, benar. Tapi kadang-kadang di situ tuh muncul celetukan-celetukan yang mindful, kayak tadi gue bilang Arif, yang gue inget banget soal gue ini seniman bukan mau rajin, itu gue inget banget. Kan awal dari tongkrongan juga ngomong begitu. Yang gue inget, makanya gue bilang sayang kalau kemudian omongan-omongan kita yang kadang-kadang ada isinya, yang kadang-kadang ada isinya nggak kerekam gitu loh. Iya benar. Udah lah, gue ngomong sama dia, rumah Saril ayo ajak Saril. Jadilah guru kampung. Jadilah guru kampung itu, lu tahu nggak nih kayak sekarang nih, itu sehari sekali syuting itu bisa buat seminggu. Iya, gila nih. Ganti topik, ganti baju nih. Produktif nih gue bilang, bisa produktif banget nih gue bilang. Jadi kita sehari itu syuting bisa buat 6 episode, 8 episode gitu. Terakhir yang kita ketemu Saril itu dapat 2 minggu ya beneran ya? 2 minggu itu. Dapat 2 minggu ya, baru beres ya, baru nyambung yang Zoom ya. Gila itu. Makanya potong-potong ya, edit ya. Iya. Enggak. Jadi kita berhenti nih kan maksimal kameranya Amran cuma 20 menit. Jadi ketika kamera itu kita hitung, kita pakai timer 20 menit, topik mesti selesai. Kalau belum selesai nyambung ke episode berikutnya. Oh iya. Jadi gitu. Karena kamera Amran maksimal cuma 20 menit. Pernah kita ngomong ngebaca udah 40 menit, pas mau dilihat rekamannya, boy kepotong. Iya. Ya gitulah. Gak ada juntrungannya juga gitu loh.